Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga pada kesempatan yang mulia ini, kita dapat berjumpa kembali untuk menimba ilmu dan menambah bekal keimanan kita. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat doa sapar yang dirahmati Allah, salah satu ayat yang sering dijadikan wirid setelah sholat fardu oleh para ulama kita adalah ayat kursi. Namun, ada cara istimewa dalam mengamalkan ayat kursi. Siapa yang membacanya dengan kaifiat tertentu, yaitu diawali dengan munajat singkat, lalu dilanjutkan dengan ayat kursi, insya Allah akan memperoleh keutamaan agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan izinnya, dosa-dosa diampuni, kesalahan dihapuskan, serta limpahan rahmat dan nikmat Allah tercurah kepadanya. Mari kita bahas bersama keutamaannya dalam video ini. Simak video ini hingga selesai, insya Allah akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita lanjut, mari kita tuliskan doa dan hajat masing-masing di kolom komentar agar bisa saling mengaminkan. Sebab, doa yang diaminkan oleh 40 orang mukmin, maka doanya cepat dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang beriman, ketika berbicara tentang keutamaan ayat kursi, beserta cara mengamalkannya, sesungguhnya pembahasan ini begitu dalam dan luas, bagaikan samudra yang tak bertepi. Tidak ada seorang pun yang mampu menyelami seluruh rahasia dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Saat ayat kursi diturunkan, ribuan malaikat ikut menyertainya sebagai tanda kebesarannya. Dalam sebuah riwayat disebutkan, langit, bumi, bahkan arsy berguncang ketika ayat agung ini diturunkan. Begitu besar keutamaannya, hingga siapa saja yang senantiasa membaca ayat kursi akan mendapatkan keistimewaan yang luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian ahli tafsir menyebutkan, ayat kursi adalah induk dari ayat-ayat Al-Quran. Di dalamnya terdapat Ismul A'zam, salah satu nama agung Allah. Karena itu, para ulama menempatkannya sebagai ayat yang sangat istimewa dan memiliki kedudukan tinggi dalam Al-Quran. Ayat kursi juga menjadi wasilah datangnya rezeki dan keberkahan. Bahkan, sebagian ulama menyebutkan, membaca ayat kursi dapat menggantikan istighfar. Maksudnya, ketika lisan melafalkannya, maka dosa-dosa yang pernah melekat akan terhapus. Sebab, ayat ini mengandung pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat kursi menjadi pelindung dari kefakiran dan kesusahan hidup, karena di dalamnya terkandung Ismul A'zam. Siapa yang membacanya dengan istiqomah, maka ia telah berulang kali menyebut Al-Hayyu, Al-Qayyum, Sang Maha Hidup dan Maha Berdiri Sendiri. Sahabat yang beriman, siapapun yang ringan lisannya dalam menyebut dua asma tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan segala permintaannya. Begitu pula dengan ayat kursi, ia adalah ayat yang paling kokoh sebagai pelindung. Melindungi dari segala sesuatu yang tidak diinginkan dan bahkan menjadi salah satu kunci menuju surga. Perlu kita ketahui, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk membaca ayat kursi pada 3 waktu utama. Yang pertama, setelah sholat fardu. Dalam hadis riwayat An-Nasa'i, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat fardu, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga, kecuali kematiannya." Janji Rasulullah ini begitu agung. Membaca ayat kursi setelah sholat fardu, meski hanya 1 kali, sudah menjadi kunci menuju surga. Yang kedua, sebelum tidur. Dalam hadis riwayat Bukhari, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila engkau hendak berbaring di tempat tidurmu, bacalah ayat kursi, maka engkau akan selalu dijaga oleh Allah, dan syaitan tidak akan mendekat hingga pagi hari." Dalam kitab Hikmah disebutkan, siapa yang istiqomah membaca ayat kursi sebelum tidur,
maka sepanjang malam hingga datang waktu pagi, ia berada dalam perlindungan Allah. Aman dari segala hal yang tidak diinginkan, termasuk kebakaran, aman dari pencurian, serta terjaga dari gangguan syaitan yang terkutuk. Demikian pula di waktu pagi dan petang, meskipun hanya sekali, hendaknya ayat kursi dijadikan zikir rutin setiap pagi dan sore. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Tabrani dalam hadis yang sahih, barang siapa membaca ayat kursi di waktu pagi, maka ia akan berada dalam perlindungan hingga sore hari. Dan barang siapa membacanya di waktu sore, maka ia akan terlindungi hingga pagi, terjaga dari segala hal yang tidak diinginkan, baik itu musibah, mara bahaya, kejahatan manusia, gangguan syaitan atau jin, bahkan dari berbagai macam penyakit. Cara membaca ayat kursi dengan kaifiah yang sederhana ternyata menyimpan keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau hanya dibaca sekali, pahalanya begitu agung. Hal ini disebutkan dalam kitab Nawadirul Usul fi Ma'rifati Ahaditsir war Rasul, karya Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Dalam penjelasan hadis, Malaikat Jibril alaihi salam menyampaikan, siapa yang membaca ayat kursi sekali setelah sholat fardu, maka bacaan itu menjadi doa singkat yang sangat berharga. Karena dalam sehari semalam terdapat 24 jam, amalan ini senantiasa menjadi penjaga bagi seorang hamba. Laisa minha sa'atan, tidak ada satu saat pun berlalu kecuali kebaikan terus naik. Malaikat menuliskan pahala baginya. 70.000 pahala, 70.000 kebaikan. Para malaikat sibuk mencatat amal baik untuknya tanpa henti. Dan itu berlangsung hingga hari ditiupnya sangkakala. Padahal itu baru satu kali membacanya. Seorang aulia Allah, Abil Abbas Ahmad bin Ali Al-Buni rahimahullahu ta'ala berkata, barang siapa yang istiqomah membaca ayat kursi dengan kaifiah ini, meski hanya sekali, setelah mengawalinya dengan munajat singkat, maka ia akan meraih manfaat yang tak terhitung. Faedahnya meliputi kebaikan dunia maupun akhirat. Salah satunya setiap doa yang ia panjatkan akan langsung sampai ke hadirat Allah, dan doa-doanya dikabulkan dengan cepat. Adapun bacaan di awal sebelum membaca ayat kursi, masyhur disebut dengan munajat ayat kursi. Bunyinya adalah, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yadayya kulla nafasin wa lamhatin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ardi wa kulla syai'in huwa fi ilmika kain au qad kana wa uqaddimu ilaika baina yadayya dhalika kullah. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku persembahkan kepadamu dari diriku setiap nafas dan di setiap pandangan, dan kedipan yang berkedip dengannya setiap penduduk langit dan penduduk bumi, dan setiap sesuatu yang ada di dalam pengetahuanmu atau sudah ada, dan aku persembahkan kepadamu dari diriku semua itu. Setelah membaca munajat ayat ini, baru dilanjutkan dengan membaca ayat kursi. Munajat ayat kursi menyimpan makna yang begitu dalam, laksana mutiara yang sangat indah. Jika kita membacanya setelah sholat fardu, meski hanya sekali, maka itu sudah menjadi amalan yang agung. Bacalah ayat tersebut pula sebelum tidur, niscaya akan menjadi penjaga di malam hari. Amalkan juga sekali di waktu pagi dan sore. Insya Allah, dengan kaifiat yang sederhana ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keutamaan sebagaimana yang telah kita bahas bersama. Inilah salah satu kaifiat yang masyhur. Walau hanya dibaca satu kali, keutamaannya sangat besar. Betapa beruntung orang yang mampu istiqamah dalam mengamalkannya. Semoga setiap kata yang terucap menjadi pelita yang menerangi langkah kehidupan kita. Ingatlah, sebaik-baiknya ilmu bukanlah yang hanya dihafal, melainkan yang mampu mengubah perilaku kita menjadi lebih baik. Mari kita bawa pulang cahaya dari video ini dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau menyinggung perasaan.
Segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kekurangan adalah murni dari kelemahan saya sebagai hamba-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.